Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di video kali ini kita akan ngetes performa dari Infinix Zero 5G. Ya, karena HP ini menggunakan SoC yang sangat gahar, yaitu Dimensity 900 5G. Karena saya penasaran seberapa kencang SoC ini. Apakah SoC ini bisa bersaing dengan SoC yang ada di pasaran untuk kelas 5G? Nah, di video kali ini kita bakalan lihat aja seberapa kencang Dimensity 900 5G yang dimiliki dari Infinix Zero 5G ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya saya agak sedikit terkejut dengan harga dari Infinix Zero 5G ini. Saya kira harga HP ini bakalan dihargai sekitaran 4 jutaan. Tapi nyatanya pas waktu launching kemarin di tanggal 6 April 2022, harga dari HP ini cuma 3,4 jutaan aja. Waduh. HP ini beneran bisa bersaing dengan brand-brand lain kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan kita lihat SoC yang paling utama yang dijual dari HP ini. Karena memang HP ini menggunakan SoC Dimensity 900 5G. Kita bakalan lihat nih seberapa kencang SoC yang satu ini. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit dari segi spesifikasinya terlebih dahulu ya guys ya. Nah, untuk layar sendiri di sini memiliki ukuran layar yang cukup besar nih, yaitu 6,78 inch menggunakan panel IPS 120 Hz. Terus juga beresolusi 1080 x 2460 pixel. Lalu untuk SoC-nya dia pakai CPU Dimensity 900 5G dengan 6 nanometer. Untuk GPU-nya dipakai Mali-G 68 MC4. Untuk Android-nya di sini masih pakai Android 11 dengan dukungan UI-nya yaitu udah pakai XOS 10. Oke, untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang 8/128 aja. Karena memang HP ini cuma memiliki satu varian aja ya guys ya. Overall dari segi spesifikasi HP ini udah sangat menjanjikan banget nih dari Infinix Zero 5G ini. Sekarang langsung aja kita ke pengujian benchmark terlebih dahulu. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, di sini kita menggunakan versi AnTuTu Benchmark yang terbaru yaitu 9.3.5 dan hasil kita mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi nih, yaitu di kisaran 478 ribuan. Wow, skor yang cukup lumayan tinggi. Bahkan ini tinggi banget ya menurut saya. Hampir di kisaran 500 ribuan loh Dimensity 900 5G ini. Lalu nggak cuma aplikasi AnTuTu Benchmark aja, kita cek juga di aplikasi Geekbench 5. Di aplikasi Geekbench 5 untuk single core kita mendapatkan di angka 717 dan untuk multicore di angka 2108. Ya, yang menurut saya skornya cukup lumayan tinggi buat HP sekelas mid-range. Terus juga di aplikasi 3D Mark Benchmark untuk overall skornya di angka 2032 dan untuk average FPS-nya di angka 12.20 fps. Kalau misalkan kita lihat dari segi benchmark, memang HP ini cukup menjanjikan banget nih dari skor aplikasi AnTuTu Benchmark, Geekbench 5 dan juga 3D Mark Benchmark. Berbeda dengan SoC mid-range lainnya ya buat kelas 5G yang dimana untuk masalah performanya nggak sekencang Dimensity 900 5G ini. Ya karena kita tahu sendiri lah, memang Dimensity itu terkenal sangat buas buat SoC kelas 5G. Nah sekarang langsung aja kita ke pengujian gaming test. Di sini kita udah nyiapin beberapa game ya guys ya. Dari mulai game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga game Genshin Impact. Bang, kok nggak ada game FF lagi? Yap, karena kita tahu sendiri lah, game FF pasti bisa ngelibas dengan cukup baik di HP ini. Karena SoC-nya sendiri ini udah sangat buas banget. Kita tahu sendiri bahwa game FF adalah game yang cukup burik, jadi harusnya lancar lah buat main game FF di HP ini. Jadi nggak perlu kita tes lagi lah. Emang kan game FF buat HP kentang. Sementara HP ini bukan kelas kentang. Jadi ya udahlah, game FF kita singkirin, kita buang jauh-jauh. Kita langsung mulai aja buat main game Mobile Legends. Nah, buat main game Mobile Legends di sini untuk settingannya saya sangat terkejut. Di sini untuk frame rate-nya bisa tembus ke settingan ultra dan untuk grafisnya di sini kita bakalan settingan tinggi, alias kita bakalan setting rata kanan semua dari device ini. Nah, buat FPS sendiri di sini nggak usah diragukan lagi lah. Buat main game sekelas Mobile Legends, nah HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik banget. Kita bisa lihat dari tabel grafik di sini minim banget terjadi frame drop loh. Bahkan kalau misalkan frame drop itu bisa cuma mencapai di kisaran 57-an FPS aja dan itu bener-bener stabil banget, selebihnya di 60 fps. Yang menurut saya buat main game Mobile Legends HP ini udah sangat-sangat recommended banget lah, karena kita tahu sendiri bahwa Infinix sempat kerjasama dengan Mobile Legends guys ya. Jadi harusnya buat main game Mobile Legends yang nggak usah diragukan lagi lah, HP ini udah bisa ngelibas cukup baik. Untuk masalah temperaturnya pun juga di sini nggak terlalu panas-panas banget buat main game Mobile Legends selama sekitaran 20 menitan alias kurang lebih 1 match guys ya. Di sini untuk temperaturnya itu di kisaran 38 sampai 39 sampai
sampai 40-an fps lah kita genepin nih guys ya. Dan untuk temperaturnya menurut saya itu masih cukup oke banget ya. Oh ya, dengan catatan ini brightness kita atur ke 40%-an dengan menggunakan wifi only buat kita saat bermain gamenya. Lanjut ke game yang kedua, yaitu game PUBG Mobile. Nah, buat main game PUBG Mobile, HP ini udah bisa tembus ke settingan smooth ekstrim. Yap, kita tahu sendiri lah, buat main game PUBG Mobile harusnya dengan settingan smooth ekstrim ya mendapatkan FPS yang sangat stabil. Tapi di sini kita bakalan tetap cek ya guys ya, apakah benar-benar stabil atau enggak. Alhasil untuk masalah FPS ya kita mendapatkan FPS yang cukup stabil, tapi di 5 menit awal aja. Kalau misalkan udah sekitaran 6 menitan ke sana ya guys ya, itu ada sedikit frame drop ya guys ya. Walaupun memang frame dropnya itu nggak terlalu parah-parah banget, paling di kisaran 40 fps aja, yang menurut saya ini masih normal banget. Tapi kalau misalkan kita lihat ke 10 menit selanjutnya itu masih aman banget dan mendapatkan FPS di kisaran 60 fps. Ya paling frame dropnya itu cuman terkadang aja sih ya, cuman ini nggak sering-sering banget kok. Overall buat main game PUBG Mobile, HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Buat masalah giroskopnya pun juga kalian gak usah khawatir buat pencinta game PUBG Mobile dengan menggunakan giroskop. Di sini HP ini memiliki sensor giro, jadi udah sangat lancar banget lah buat main game PUBG Mobile di Infinix Zero 5G. Terus juga untuk masalah temperaturnya, walaupun mendapatkan FPS yang cukup stabil, di sini memang agak sedikit lumayan panas buat masalah suhunya. Pas waktu main game PUBG Mobile selama kurang lebih 20 menitan, suhu dari HP ini di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Walaupun begitu sebenarnya ini masih standar banget sih dan masih normal, karena kita di settingan smooth ekstrim, pastinya bakalan lebih panas tuh HP. Lanjut game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact. Nah, buat main game Genshin Impact di sini kita bakalan coba di settingan rendah 60 fps. Bukan lowest 60 fps ya guys ya, tapi rendah 60 fps. Ya di atasnya lowest 60 fps lah. Alhasil untuk masalah FPS-nya di sini kalau misalkan kita lihat kita nggak mendapatkan FPS di kisaran 60 fps. Ya kadang-kadang memang di 60 fps, tapi itu minim banget sih ya. Paling rata-ratanya itu di kisaran 50 sampai 40 fps aja. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 35 fps, dan kalau misalkan kita lihat selama 15 menit ke depan itu memang FPS-nya cukup lumayan naik turunnya. Dan ya memang sepertinya minim banget menyentuh di angka 60 si Dimensity 900 5G ini. Jadi kalau misalkan saya lihat untuk average FPS itu di kisaran 40 sampai 50-an FPS, dan kalau misalkan frame dropnya itu paling buruknya itu di angka 30-an FPS lah, dan itu masih cukup oke banget kalau menurut saya. Kalau buat di settingan lowest 60 FPS mungkin bakalan jauh lebih stabil buat FPS ya, tapi ya konsekuensinya grafiknya bakalan jadi burik. Kesimpulannya, di saat brand-brand lain menyobai Snapdragon 695 5G alias SoC baru dari Qualcomm dengan seri 5G buat kelas mid-range, tapi si Infinix ini malah nyobain seri Dimensity 900. Yang kita tahu sendiri Dimensity 900 itu launching di kisaran tahun 2021 ya. Ya walaupun begitu memang SoC ini nggak tua-tua banget, tapi lebih tua dari si Snapdragon 695 5G. Nah, menurut saya ini langkah yang tepat buat Infinix mengambil SoC ini, karena di lain sisi harganya yang lebih murah, apalagi performanya sendiri yang skor Antutunya itu menyentuh di angka 470 ribuan, menurut saya itu sangat kenceng banget, bahkan bisa bersaing dengan Snapdragon 860 loh. Wow, ini langkah yang tepat buat Infinix ngambil Dimensity 900 5G. Yang menurut saya good job lah Infinix. Di lain sisi brand-brand lain pada nyobain Snapdragon 695 5G, tapi dia malah ngambil Dimensity 900 5G. Mantap Infinix, saya sangat suka, dan performanya bener-bener ngebut banget nih HP. Waduh, bakalan killer banget, apalagi harganya di under 3,5 jutaan aja. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pengen menanyakan sesuatu, bisa langsung DM ke @sadapintekno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.